Museum Arkeologi Gedung Arca. Halo semua, jadi perkenalkan nama saya Putri Temperatnyandari. Saya sedang berada di sebuah museum yang terdapat di Bali. Apakah kalian tahu ini museum apa? Jadi ini adalah museum yang bernama Museum Gedong Arca yang bertempat di Desa Bedulu, Kecamatan Labatu, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Di sini kalian bisa mengetahui benda-benda purbakala dan prasejarah. Kalian juga dapat mengetahui penjelasan dari benda-benda tersebut. Untuk video lebih lanjut, kalian simak sampai akhir ya. Sejarah berdirinya Museum Arkeologi Gedung Arca tidak terlepas dari sejarah berdirinya Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali yang ada di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Hal itu dikarenakan Museum Arkeologi Gedung Arca merupakan salah satu kelompok kerja dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali. Di Bali dibentuk Dinas Purbakala Seksi Bangunan yang berlokasi di Desa Bedulu, Kecamatan Blabatu, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang berada di bawah pimpinan J.C. Kritschmann. Pemilihan lokasi di Desa Bedulu ini karena padatnya temuan peninggalan purbakala yang terdapat di daerah ini. Karena banyak sekali temuan peninggalan purbakala yang ditemukan oleh BP3 Bali, maka muncullah ide pendirian sebuah museum yang diberi nama dengan Museum Arkeologi Gedong Arca. Pembangunan museum ini telah dirintis sejak tahun 1958 hingga 1959 yang diprakarsai oleh Dr.R.P. Suejono. Museum Gedong Arca merupakan sebuah museum arkeologi yang didirikan antara tahun 1958 hingga 1959 di Desa Bedulu, Kecamatan Blabatu, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Salah satu contoh peninggalan di museum ini yaitu berupa replika angka yang ditemukan di Pura Pengukur Ukuran dan Pura Penataran Belesung. Tempat ini merupakan tempat penyimpanan beragam jenis peninggalan benda-benda prasejarah atau purbakala dari sejak peradaban manusia pada zaman prasejarah seperti zaman batu, zaman logam, dan juga zaman perunggu. Jika kalian berkunjung dengan tujuan liburan di Bali serta tertarik dengan adanya wisata budaya serta antropologi yang berhubungan dengan masa lalu atau masa lampau dan tentang masa prasejarah, maka tempat ini merupakan tempat yang cocok untuk kalian berkunjung. Benda-benda peninggalan bersejarah di sini tersimpan dengan baik dan rapi. Selain sebagai ajang pelestarian dan penyelamatan, tempat ini juga bisa menjadi tempat sumber ilmu pengetahuan serta bisa juga menjadi sebagai sarana edukasi bagi anak-anak sekolah agar mereka mengetahui bagaimana perjalanan nenek moyang mereka di masa lampau. Selain peninggalan berupa batu, di sini juga terdapat fosil yang ditemukan pada masa prasejarah.
Jadi, selain peninggalan sebuah batu, di sini juga terdapat peninggalan fosil-fosil yang ditemukan di sekitaran Provinsi Bali. Kalian dapat melihat, tetapi kalian tidak boleh sampai membuka kaca tersebut. Museum Gedong Arca ini memiliki suasana yang sangat bersih, aman, nyaman, dan asri. Banyak pengetahuan yang bisa kalian dapatkan ketika berkunjung ke museum ini. Kalian dapat mengetahui sejarah nenek moyang di masa lampau. Selain suasana yang nyaman, di sini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti parkir yang cukup luas, bersih dan rapi. Selain itu, kalian juga tidak perlu khawatir karena ada penjaga yang akan mengawasi parkir tersebut. Di sini juga terdapat toilet yang cukup banyak serta ada tempat untuk mencuci tangan yang berada di depan pintu masuk. Di Museum Gedong Arca telah disediakan cukup banyak sekali tong sampah di setiap pintu masuk. Jadi, jika kalian berkunjung ke museum ini, sangat dimohonkan untuk menjaga kebersihan dan kerapian kalian agar tempat ini tetap nyaman dan asri. Museum Arkeologi Gedong Arca didirikan dengan berhasil mengkoleksi temuan bersejarah sampai dengan 3.000 buah. Koleksi tersebut berasal dari hasil temuan atau milik pribadi yang diserahkan langsung ke museum, serta ada juga hasil pembelian dari para kolektor. Koleksi-koleksi yang telah ditemukan cukup banyak dan beragam, sehingga benda-benda tersebut akan diletakkan dan disimpan pada gedung di museum ini sesuai dengan kode dan fungsi gedung. Beberapa jenis koleksinya antara lain yaitu sarkofagus, benda perunggu, perundagian, lingga, arca, dwarapala, replika, keramik, serta beragam penemuan lainnya. Konsep bangunan di gedung ini seperti pembangunan sebuah pahrayangan. Pura seperti ada halaman luar, tengah, dan dalam. Di bagian luar terdapat sebuah wantilan. Di bagian tengah terdapat sebuah gedung yang juga sebagai ruang pameran tertutup, yaitu ada gedung A, B, J, dan K. Di gedung A difungsikan untuk menyimpan benda peninggalan dari zaman prasejarah seperti zaman Paleolitik. Beberapa koleksi dari zaman ini yaitu alat-alat batu berupa kapak genggam, kapak lonjong, kapak persegi, atau kapak perimas yang bentuknya sangat sederhana, tidak beraturan, dan memiliki permukaan yang kasar. Kemudian zaman Mezolitik. Beberapa koleksi dari masa ini seperti alat-alat dari tulang binatang berupa lancipan yang dikenal dengan nama munduk koin, ada kerang laut sisa-sisa makanan, serta alat-alat batu seperti mata panah berukuran kecil. Kemudian zaman Neolitik. Beberapa koleksi dari masa ini memiliki bentuk bervariasi seperti kapak lonjong, kapak persegi, dan beliung.
Selanjutnya zaman logam. Beberapa contoh koleksi dari masa ini memiliki bentuk yang bervariasi seperti gelang tangan, gelang kaki, cincin, dan ada juga kalung. Selanjutnya zaman megalitik. Beberapa koleksi dari masa ini berupa sarkofagus, arca perwujudan nenek moyang, barang-barang bekal kubur baik dari logam, perunggu, besi, dan ada juga dari manik-manik batu kaca. Salah satu contohnya yaitu kedok muka manusia neraka. Selanjutnya gedong B. Gedung ini merupakan tempat khusus penemuan di Gilimanuk. Gedung B ini menyimpan benda-benda dari zaman batu serta perendagian. Artefak yang ditemukan di situs Gilimanuk antara lain gelang, manik-manik, kerang, sisa makanan, tanduk rusa, tengkorak, kalung kayu, gelang kaca, kendi ceret, mangkok besar, gerabah kecil, periuk, gerabah bermotif terajala, fragmen gerabah dengan motif terajala, dan tempayan tanah liat. Kemudian gedung J berisi koleksi dari benda-benda berbahan keramik yang diperkirakan berasal dari masa dinasti Ming, Song, dan Qing. Di gedung ini terdapat stupa-stupa dan juga replika. Kemudian yang terakhir ada gedung K. Gedung ini berisi koleksi dari zaman sejarah berupa prasasti, arca, mata uang, serta alat perlengkapan upacara. Dan ada juga materai dari tanah liat. Bagian dalam dari Museum Gedong Arca ini cukup luas dan terdapat banyak batu padas. Terdapat ruang pamer bangunan terbuka yang berisi jajaran sarkofagus atau peti kubur batu dengan beraneka ragam bentuk. Ruang pamer sarkofagus ini mengisi bangunan-bangunan berkode C, D, E, F, G, H, dan I. Budaya penguburan dengan sarkofagus pada umumnya yang dikuburkan dalam sarkofagus adalah seorang tokoh masyarakat atau kepala suku yang dihormati oleh masyarakat pada masa itu, yang cukup berjasa di lingkungan masyarakat pendukungnya. Jadi di tempat ini terdapat peninggalan prasejarah yang ditemukan di Provinsi Bali, seperti ada dari Jembrana, ada peninggalan dari Bono, dari Kramas, dan dari Tampak Siring. Di sini banyak sekali benda-benda bersejarah yang penjelasannya bisa kalian baca di bawah batu peninggalan tersebut. Berbagai macam sarkofagus yang ada di tempat ini diletakkan di sebuah bangunan bertingkat. Kalian dapat melihat, tetapi tidak boleh menaiki bangunan pada tingkat tersebut. Salah satu benda bersejarah di sini yaitu sarkofagus Bonokangin. Jadi benda tersebut ditemukan di Dusun Bonokangin, Kecamatan Lebatu, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Ciri khusus dari benda tersebut yaitu wadah atau tutup berpenampang lintang, setengah bulat, panjang meruncing. Panjang dari benda tersebut 108 cm dengan tinggi 70 cm dan lebar 56 cm. Selain itu, pada pojok di museum ini terdapat bangunan terbuka dengan kode L yang berada di depan Padmosana. Bangunan L tersebut disebut dengan Balai Pelindung L
Koleksi yang dipamerkan pada balai ini terkait benda-benda sejarah yang dipergunakan sebagai media pemujaan berupa arca-arca seperti arca Siwa Mahaguru, arca Bhairawa, lingga, arca Garuda, lapik arca, dan juga fragmen arca. Jadi Museum Gedong Arca ini dapat menjadi pilihan objek wisata kalian untuk berlibur sambil menambah ilmu pengetahuan. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat membantu kalian dan menjadi rekomendasi tempat kalian berwisata. Di sini kalian bisa berwisata sambil mengenal benda-benda prasejarah dan juga mengetahui bagaimana penjelasannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir ya. Sekian dari saya, sampai jumpa.